Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing. Kali ini khusus untuk week 4 April 2025. Seperti yang saya bilang, rekomendasi saham swing dari saham gorengan sudah terbukti untuk tetap cuan mau keadaan marketnya volatile, keadaan marketnya sedang downtrend parah, atau bahkan keadaan marketnya sedang kritis. Ini sudah terbukti ya, dan akan saya buktikan lebih lanjut lewat update rekomendasi minggu lalu. Jadi sesi ini terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah update rekomendasi minggu lalu, dan yang kedua adalah rekomendasi yang saya akan berikan untuk minggu depan. Ya, total video kurang lebih sekitar 10 menit. Bisa kalian skip atau lihat untuk part-part mana aja, tergantung dengan dari yang saya sudah kasih tunjuk saat ini sedang ada di part mana di kiri bawah. Nanti Anda akan lihat sendiri ya. Nah, kalau kalian tertarik dengan rekomendasi saham sejenis tetapi lebih intens, lebih potensi cuan, kalian bisa join ke saham gorengan premium. Linknya ada di bit.ly/ksg premium. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, di setiap video ini saya selalu mencantumkan di kanan nih, yang ada gambar badak merahnya dengan background biru, itu adalah linknya. Kalian bisa langsung join ke sana. Ya. Oke, nggak lama-lama lagi, maka kita akan bahas 3 rekomendasi minggu lalu. Dan keadaannya sekarang untung atau enggak gitu ya. Nah, yang pertama yang saya akan bahas, ini ada CYBR, ya, IT Sec Asia. Saya rekomendasikan kemarin di harga 745 dengan targetnya ke 860, saya kasih di 835. Closingnya terakhir ada di 865. Kalau Anda cocok dengan targetnya aja, sebenarnya kalian sudah untung ya 12% lebih. Tapi kalau kalian hold masih sampai dengan closingnya, maka kalian bisa untung sampai dengan sekitar 14-15%. Ini potensi yang sangat menarik ya buat kalian yang ambil. Congrats, kalian sudah cuan signifikan. Nah, saham yang kedua yang saya rekomendasikan adalah SPRE. Nah, SPRE ini saya rekomendasikan di harga 178 dengan targetnya ke 193 ya. Dan ini tercapai dengan sangat sempurna ya, poin targetnya di closing harga terakhir ini juga di 193. Buat kalian yang ambil ya, congrats, berarti kalian sudah cuan lebih dari 10% ya. Ini hampir 11-12% dalam satu minggu. Ini lebih tinggi dari instrumen investasi apapun. Nah, belum lagi kalau kalian kombinasikan dengan CYBR dan SPRE, berarti kalian mungkin profit sekitar 20% kalau kalian beli keduanya dengan potensi yang sama, atau kalau kalian averaging ya mungkin sekitar 12-13%. Nah, saham yang ketiga, ini ada MPMX. Nah, MPMX ini saya rekomendasikan untuk beli di 975. Hingga saat ini masih floating profit ke 995. Belum menyentuh take profit target saya ya, yang ada di atas ini. Ya, masih 20 tick, sekitar 15 tick lagi sampai dia tercapai ke target profitnya. Tapi kalian yang masih hold, congrats, kalian juga cuan. Nah, ini sudah terbukti ya, berarti dalam satu minggu ke yang lalu, 3 saham yang saya berikan semuanya cuan. Padahal keadaan market cukup volatile ya di minggu lalu. Tapi tetap terbukti ini bisa memberikan potensi cuan yang sangat tinggi untuk kalian. Hampir 30% dalam satu minggu. Saya bisa tantang kalian cari investasi apapun yang bisa memberikan 30% dalam satu minggu. Pastinya hanya rekomendasi saham gorengan. Nah, kalau kalian semakin tertarik dengan rekomendasinya dan kalian penasaran untuk minggu depan rekomendasinya apa, saya akan berikan 3 update rekomendasi saham untuk minggu depan.
Yang pertama ini ada MTDL, Metro Data Electronics. Nah, kalau kalian adalah loyal member dari saham gorengan, kalian tahu kalau saya tuh suka banget dengan saham-saham yang polanya seperti ini. Ada bukit, ada lembah, sudah break dari MA5-nya yang berbentuk kail, dengan targetnya sudah pasti adalah ke bukit sebelumnya. Nah ini tanpa saya garisin pun sebenarnya ketahuan, cuma untuk memperjelas ini saya akan berikan garis ya, dengan Fibonacci yang saya biasanya bagi 3. Oke. Nah, setiap garis Fibonacci ini adalah menggambarkan resistance sebenarnya. Kalau dia berada di bawah closing harga, ini menggambarkan support. Saya tariknya adalah dari bukit ke lembah terakhir. Nah, di sini membuktikan kalau candlenya baru saja break dari MA5 dan juga baru break dari support Fibonacci-nya kalau diambil dari lembah. Dengan target terdekat adalah ke resistance 1 di 580 dan resistance 2 di 610. Saya juga selalu bilang kalau targetnya kita akan bagi 2 ya biasanya. Ke target pertama dulu. Nah, kalau target pertama ini tercapai, bisa di hold hingga ke setengah dari target kedua. Kenapa setengah ya? Kalian bisa tontonlah video-video sebelumnya. Yang paling akurat itu adalah setengah, karena biasanya tidak pernah terjadi pemantulan hingga ke bukit sebelumnya. Kalau ke bukit sebelumnya sudah break, ya kalian harus ambil targetnya sebenarnya ke yang bukit sebelumnya lagi untuk semakin akurat. Tapi kalau setengah, ini cukup akurat. Dengan batas amannya 2-3%. Nah, di sini sebenarnya ada potensi terjadi koreksi karena dari stokastiknya sudah membentuk dead cross. Cuma stokastiknya menurut saya masih akan memberikan false signal karena ini belum berada di area overbought. Jadi kemungkinan sahamnya masih akan meningkat dengan target yang saya berikan seperti ini. Oke. Ini adalah MTDL. Menarik untuk diambil di minggu depan. Nah, hari Senin langsung ambil di harga tersebut. Saham yang kedua ini ada SNLK. Nah, SNLK ini mirip banget dengan MTDL tadi, potensinya. Dia punya bukit dan dia punya lembah. Candle terakhirnya break dari MA5 sangat tinggi. Nah, ini membentuk tren minor yang sangat menarik sebenarnya. Kalau kalian gambar tarik garisnya, ya ini adalah jelas sekali ini adalah tren minor, uptrend tren minor yang sangat menarik. Gambarnya sedang ke atas, membentuk ke atas, kemungkinan adalah menguji resistance satunya. Nah, di sini didukung oleh 3 indikator, di mana volumenya mendukung tren minor ini terjadi, ya. Stokastiknya juga mendukung tren minor ini tetap melanjutkan potensinya. Sehingga kalau saya mau spekulatif, ya kita mau spekulatif, kita ambil targetnya dan kita ambil hingga ke resistance kedua dari setengah dari resistance keduanya. Nah, resistance keduanya ada di 700, setengahnya saya ambil sekitar di 675. Dengan target pertama ya mungkin bisa ambil di sekitar 645. Ya, pasang batas aman selalu sama di 2-3%. Nah, untuk saham-saham yang tren minornya terbentuk dengan jelas seperti ini, sebenarnya bisa 2-3% potensinya. Batas amannya. Cuma untuk aman saya ambil di 2,3%. Persis di angka 615. Nah, sebenarnya yang saya rekomendasikan menarik ya dengan potensi reversal dengan targetnya yang cukup tinggi ya, masing-masing 7%, itu adalah di 2 saham tadi. Tapi kalau kalian mau spekulatif, saya kasih saham ketiga. Saham ketiga ini selalu spekulatif ya kalau di rekomendasi saya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak indikator yang menarik, cuma ini sahamnya gorengan parah ya, dan biasanya volumenya sangat kecil. Tidak diakumulasi oleh asing. Kalau kalian perhatikan, meskipun saya tidak jelaskan, rekomendasi saya 1 dan kedua itu selalu diakumulasi oleh bandar dan diakumulasi oleh asing.
Saya punya indikator tersendiri untuk melihat itu yang tidak saya show di sini. Tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa cari video-video saya tentang bandar atau tentang asing. Ya. Nah, saham ketiga ini tidak diakumulasi oleh asing atau diakumulasi tipis ya. Nah, ini saya berikan rekomendasi untuk spekulatif. Sahamnya adalah WG. WG ini break dari MA5-nya, candlenya break dari MA5 sejak tanggal 14 April, di mana di situ disertai dengan keluarnya dari area oversold ya, dengan potensi peningkatan yang cukup signifikan. Di sini diikuti dengan penguatan candle juga membentuk tren minor sebenarnya ya, uptrend minor. Nah, potensinya sebenarnya adalah mengejar ke bukit sebelumnya aja lagi, yaitu di 63. Kalau saya tarik garisnya dari bukit ke lembah terakhir, nah berarti ambil resistance paling kuatnya, target pertamanya adalah ke 59 dan target keduanya adalah setengah dari bukit keduanya ada di 61. Kalau masih kuat, kalian bisa hold sampai ke 63. Karena sebenarnya 63 ini angkanya pernah di break sebelumnya di Rabu ya, 26 Maret 2025, sekitar 2 minggu yang lalu. Sehingga targetnya, kalau kalian bisa tarik garis di sini, ya, beli di 58, kalau koreksi-koreksi ringan sampai ke 57 itu oke. Dengan batas aman, dengan target aman sampai ke 61, ya sekitar 5%. Dengan batas amannya untuk saham seperti ini selalu pasang di 2% ya. 2%-nya di sini hanya 1 tick. Artinya jangan sampai break ke 56. Kalau saham ini break ya, dengan artian closingnya di bawah 56, potensinya adalah dia akan kembali ke angka 51 sampai 52. Dan kalian gak mau hold terlalu lama di saham-saham yang ada di angka 50, mendekati angka 50 ya. Apalagi saham-saham seperti WG ini ya. Nah, ini 3 saham yang saya rekomendasikan. Semuanya punya potensi masing-masing yang menarik. Silahkan lakukan cek dan analisa lebih lanjut masing-masing sesuai dengan target kalian ya, sesuai dengan analisa kalian. Mungkin itu aja. Terima kasih.